saya akan menyimpulkan tentang kegiatan penyuluhan yang dilakukan di Desa Sikuala, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Jadi hal-hal yang dilakukan penyuluh kepada petani seperti menyampaikan tentang sistem tanam jajar legowo, tentang pemupukan, tentang penggunaan air, tentang OPP dan lain-lain sebagainya. Kegiatan penyuluhan ini sepertinya masih dibutuhkan hingga tahun-tahun ke depan karena mengingat masih banyak hal yang ingin disampaikan penyuluh kepada petani dan masih banyak hal yang ingin petani ketahui dari para penyuluh. Demikianlah tadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari wawancara kita terhadap penyuluh di Desa Sikuala ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dari kelas C3 Agroteknologi dengan stampu 082 2018 0111. Baiklah, untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan pertanian, di sini saya telah mewawancarai salah satu seorang petani di daerah Kabupaten Pinrang, Kecamatan Cempaka yang bernama Bapak Faisal. Bapak Faisal ini merupakan seorang petani yang berumur 44 tahun dengan pendidikan formal terakhirnya adalah SLTA, dan ia memiliki tanggungan keluarga sebanyak 2 orang. Untuk pengalaman berusaha taninya sudah mencapai 20 tahun dan dia tidak memiliki pekerjaan sampingan apapun. Bapak Faisal ini belum pernah mengikuti pelatihan penyuluhan pertanian apapun di Kabupaten Pinrang. Untuk sarana yang dimiliki oleh Bapak Faisal dalam berusaha tani adalah 2 hand traktor, 2 cangkul, 1 karang, dan 2 motor. Bapak Faisal memiliki lahan seluas 0,38 hektar dengan status kepemilikan seizin. Produksi yang dihasilkan pada lahan 0,38 hektar milik Bapak Faisal ini adalah 20 karung gabah kering, yang mana dalam 1 karung gabah kering terisi 111 kg gabah kering, dan harga per kilo gabah kering ini adalah Rp4.800, sehingga total pendapatan Bapak Faisal semusim adalah Rp10.666.000. Untuk biaya variabel seperti pembibitan, pemupukan, dan upah tenaga kerja, sedikitnya Bapak Faisal mengeluarkan biaya Rp3 juta. Untuk pendapatan bersih Bapak Faisal semusim adalah Rp7 juta. Bapak Faisal telah mengetahui tentang sistem tanam jajar legowo pada tahun 2010. Ia mengetahui sistem tanam jajar legowo ini dari temannya sesama petani, sehingga pada tahun 2010 Bapak Faisal telah menggunakan sistem tanam jajar legowo. Untuk masalah-masalah yang dihadapi Bapak Faisal dalam berusaha tani biasanya adalah pemupukan yang berlebihan dan penanggulangan hama penyakit pada tanaman padi. Bapak Faisal ini juga pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa sebuah traktor. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas C4 jurusan Agroteknologi dengan stampu 08220180104. Di sini saya akan menyimpulkan tugas tentang kuesioner praktek lapang penjualan pertanian, di mana saya sendiri sebagai pewawancara dengan lokasi praktek Desa Bobo 1, Kecamatan Batang Sawito, Kabupaten Pinrang, dengan identitas responden nama Najamuddin, umur 45 tahun, pendidikan formal SD, dengan tanggungan keluarga 3 orang, pengalaman berusaha tani sekitar 30 tahun, di mana petani ini mempunyai sarana pendukung yang dimiliki
seperti gudang, hand traktor, bajak, cangkul, parang, dan juga motor. Pendapatan per tahun petani ini yaitu sekitar 20 juta dalam semusim. Bapak ini mendengar teknologi sistem Legowo sekitar tahun 2013 dan mendengarnya dari PPL. Bapak ini pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian dan diberikan materi seperti serangan hama dan penyakit, penggunaan pestisida. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya akan menyampaikan hasil kegiatan praktek lapang saya di Desa Cempa, Kabupaten Pindrang. Perkenalkan, nama saya Nurhanis Agus. Pada kesempatan ini saya sudah mewawancarai petani bernama Pak Rahmat, berumur 40 tahun yang pendidikan terakhirnya sampai sekolah menengah pertama. Dia mempunyai 4 tabungan keluarga yang pengalaman berusaha taninya itu kurang lebih 20 tahun. Dia memakai tanaman padi sistem jajar Legowo. Dia juga mempunyai lahan sendiri dan mendengar teknologi sistem jajar Legowo dia dari penyuluh. Dia mempunyai lahan sendiri, pendapatannya sebagai petani ialah 15 juta dalam semusim. Terus dia memakai sistem tanam jajar Legowo ini karena dia anggap dia sudah menguasai sistem tanam jajar Legowo ini. Bapak Rahmat ini sering mengikuti penyuluhan setiap pagi yang dilakukan penyuluh. Itu yang dilakukan pada saat ingin panen atau tanaman mereka terserang hama. Bapak Rahmat juga ini sangat memahami apa yang penyuluh berikan kepada mereka, baik itu materi, penguasaan teknik ataupun penguasaan lapangan. Katanya mudah dimengerti. Dia juga memberi saran kepada penyuluh agar lebih baik dan jangan bosan membantu mereka. Ada juga petani yang di sana memberi saran kepada pemerintah agar diadakan stok pupuk di desanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslianda Yulianto. Saya dari kelas Certifikat Teknologi. Untuk memenuhi tugas penyuluhan pertanian saya telah mewawancarai salah satu petani di Desa Cempa, Kabupaten Pindrang. Petani ini bernama Pak Helan. Pak Helan telah berumur 40 tahun dengan telah berumur selama kurang lebih 20 tahun dan memiliki tanggungan keluarga sebagai dalam sendiri memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai Bulan juga telah mengikuti beberapa kegiatan penyuluhan alasan Pak Helang menggunakan sistem pertama itu karena irit, yang kedua mudah dibersihkan, dan yang ketiga jarak tanamnya lebih luas. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Helang selama dalam berusaha tani yaitu yang pertama itu hama tikus, yang kedua penggerek batang, dan yang ketiga pupuk. Karena pupuk di daerah tersebut sangat langka. Adapun harapan Pak Helang sendiri untuk pertanian ke depannya yaitu mungkin bisa ditingkatkan dengan lebih baik. Dari saya, Bila Taufik Balidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwa, stambuk 082-2018-0579, berasal dari kelas C3 Agroteknologi. Akan menjelaskan dan menyimpulkan tentang kegiatan praktek penyuluhan pertanian yang ada di Desa Sikuala, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Jadi, dari responden yang saya dapat, responden ini bernama Pak Abdullah, berumur 40 tahun dan memiliki anggota keluarga sebagai tanggungan yaitu 3 orang. Dia pendidikan terakhirnya SMA dan sudah berkecimpung di dunia bertani itu sekitar 20 tahun. Adapun kesimpulannya yaitu si responden tersebut memiliki beberapa keluhan di bidang pertanian, yaitu
Yang pertama adalah langkahnya pupuk. Yang kedua hama tikus yang kerap kali meresahkan para petani. Harapan Bapak ini terhadap penyuluh yang ada di desanya ke depannya, yaitu supaya lebih ditingkatkan dan terkhusus kepada pemerintah agar bantuan-bantuan yang diperoleh dapat lebih merata dan dapat lebih ditingkatkan. Karena dari wawancara yang saya lakukan, si responden mengaku bahwa dia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.